Pada video ini kita akan mempelajari penentuan harga pokok untuk by product dan joint product dengan pendekatan cost accounting edisinya Carter. Ada 5 target yang ingin kita capai. Pertama, membedakan antara joint product dan by product, lalu mendefinisikan joint cost, assign cost ke by product dengan berbagai metode. Yang keempat, mengalokasikan joint cost ke joint product dengan berbagai metode. Dan yang terakhir, mengevaluasi hubungan antara joint cost dengan pengambilan keputusan dan analisis profitabilitas. By product pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu produk yang secara relatif nilainya rendah yang diproduksi bersamaan dengan suatu produk yang nilai totalnya jauh lebih besar. Produk yang jauh lebih besar nilainya ini disebut main product, dan yang lebih kecil nilainya disebut by product. Nah, biaya yang digunakan dalam proses bersama untuk menghasilkan joint product dan by product tadi disebut joint cost, ya. Dan joint product adalah semua produk yang diproduksi secara bersama, ya, yang nilainya secara relatif besar dan tidak jauh berbeda. Jadi kalau main produknya lebih dari 1, maka kita sebut joint product. Titik ketika produk tadi muncul sebagai unit terpisah disebut titik pisah atau split off point. Sebelum titik ini, semua produk tadi bersifat homogen, tetapi setelah produk ini baru dapat diidentifikasi masing-masing sebagai produk yang spesifik. Nah, munculnya by product itu dapat bervariasi, bisa saja proses membersihkan main product, misalnya ketika memproduksi batu bara, maka akan menghasilkan gas sama tar yang biasanya mempunyai nilai residual yang tidak begitu besar, atau itu merupakan scrap atau waste dari proses produksi, contohnya serbuk gergaji dalam perusahaan gergaji kayu, atau mungkin dalam penyiapan bahan mentah, misalnya ketika menyiapkan apel dan sebagainya, maka bijinya, kemudian kulitnya dan sebagainya itu merupakan by product. Dan by product dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, tergantung dari kemampuannya untuk dijual pada titik split off. Yang pertama yang bisa langsung dijual tanpa harus ada proses lebih lanjut. Yang kedua hanya dapat dijual bila harus dilakukan proses lebih lanjut. Ya. Ada banyak contoh terkait dengan joint product, misalnya dalam industri pemotongan hewan, migas, industri tembakau, dan sebagainya. Joint cost, seperti tadi katakan, adalah semua biaya yang terjadi yang secara bersamaan menghasilkan produk dari proses yang sama. Nah, joint cost ini tidak dapat dibagikan ke semua produk karena secara keseluruhan sama dan tidak dapat dipecah-pecah. Biaya yang keluar yang dihasilkan setelah produk dapat diidentifikasi itu disebut separable cost. Jadi dalam proses suatu joint product ada yang namanya joint cost, itu dari awal sampai joint product dapat dipisah, dan biaya setelah pemisahan tadi apabila ada disebut separable product cost. Nah, pada dasarnya tidak ada hal yang cara logis untuk mengalokasikan by product cost, joint cost ke by product sama joint product, karena pada intinya disebut indivisible. Ya. Mereka pada dasarnya bersama, kemudian lalu ketika
pada titik split off baru terpecah menjadi berbagai produk. Jadi sebenarnya metode alokasinya bersifat arbiter. Tetapi metode alokasi ini dapat dijustifikasi karena beberapa alasan yang nanti akan kita jelaskan secara spesifik. Pertama, karena ada kebutuhan untuk menilai persediaan. Jadi kalau tidak ada persediaan, sebenarnya tidak melakukan alokasi join cost tidak ada masalah. Tetapi karena ada persediaan dan harus menentukan berapa nilai persediaan, maka alokasi join cost itu diperlukan. Dan yang kedua tentu saja untuk penyiapan laporan keuangan, terutama tadi terkait dengan metode persediaan. Juga ada banyak hal lain seperti misalnya karena kewajiban untuk itu menentukan tarif dan sebagainya. Itu yang terkait dengan berbagai hal, by product, join cost, split off point, dan variable cost. Jadi saya ringkas sekali lagi. Yang pertama, yang disebut by product, ya, biasanya dibedakan dengan join product atau main product berdasarkan nilainya. Kemudian yang kedua, split off point, titik di mana produk-produk tadi dapat diidentifikasi spesifik sebagai produk unik dari join product. Kemudian yang berikutnya join cost, ya, semua biaya yang terjadi dari awal sampai titik split off point. Nah, itu beberapa poin yang harus dipahami untuk bagian awal ini. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita membahas metode menentukan harga pokok atau biaya dari by product. Pada dasarnya ada dua kelompok besar dalam menentukan biaya dari by product. Yang pertama adalah join cost tidak dialokasikan ke by product. Yang kedua, join cost itu dialokasikan ke by product. Untuk yang metode yang tidak mengalokasikan join cost ke by product, maka ada dua metode khusus yang digunakan. Yang pertama, setiap penjualan yang dihasilkan dari by product akan dikreditkan ke income, ya, langsung ke income, atau menjadi pengurang dari biaya main product, mengurangi biaya dari main product. Metode ini bisa menggunakan gross revenue, artinya revenue dari by product, atau net revenue. Net revenue berarti revenue dari by product dikurangi biaya marketing atau biaya administrasi, sehingga produk tadi dapat dijual di pasar, dan dikurangi juga apabila ada variable cost khusus untuk by product. Di metode yang pertama, yang mengurangkan gross revenue, itu gross revenue dapat disajikan dalam laporan rugi laba dengan 4 cara. Yang pertama sebagai other income, yang kedua sebagai tambahan sales revenue, yang ketiga mengurangi cost of goods sold dari main product, yang keempat mengurangi total production cost dari main product. Untuk yang net revenue juga sama, dapat dilaporkan dengan 4 cara ini, sama seperti yang metode pertama. Untuk kategori kedua, yang mengalokasikan join cost ke by product, itu dapat dianggap join cost ini ekuivalen dengan join product. Jadi nanti akan dialokasikan seperti metode alokasi pada join product, mirip pada join product, tapi secara khusus pada by product ada dua metode. Yang pertama disebut metodenya replacement cost method, yang kedua disebut market value method atau reversal cost method. Mari kita bahas metode yang pertama, yaitu pengakuan dari gross revenue. Jadi pada
perlakuan yang ini, perlakuan dari gross revenue ini hanya mengakui revenue yang dijual pada periode itu, pada periode yang terjadi pada penjualan pada saat itu. Jadi kalau misalnya by product itu diproduksi dari periode lalu, belum terjual, periode ini terjual, maka akan diperlakukan pada periode ini. Kecuali khusus nanti kalau pada poin D, ya akan kita bahas secara spesifik. Nah, bagaimana perlakuannya? Kalau dianggap sebagai other income, maka akan dicatat di sini sebagai other income, revenue from sales of byproduct. Jadi ada income statement, ada sales, cost of goods sold, gross profit, lalu ada operating income, lalu ada income, kemudian diperoleh income before tax. Itu yang pertama. Kemudian, kalau diakui sebagai additional revenue, maka tempatnya ditaruh di atas, sehingga sales akan terdiri main product 20.000 ditambah other income, revenue from sales by product 1.500, 21.500. Itu saja bedanya. Yang lainnya sama, sehingga nanti income before tax-nya akan sama. Kemudian pendekatan ketiga adalah kalau dikurangkan dari cost of goods sold. Nah, apabila dikurangkan dari cost of goods sold, maka di sini cost of goods sold yang jumlahnya 15.000 akan dikurangi dengan 1.500, ya, akan dikurangi dengan 1.500, jadi sehingga cost of goods-nya akan 13.500, gross profit-nya akan naik menjadi 6.500, tetapi tidak ada other income sehingga income before tax akan sama. Kemudian cara keempat adalah dengan cara mengurangi biaya produksi. Nah, pengurangannya di bagian sini. Jadi ada biaya produksi pada periode tersebut 16.500, kemudian ada revenue dari by product 1.500, sehingga net production cost-nya 15.000. Nah, khusus cara ini akan menimbulkan angka yang sedikit berbeda karena apa? Karena ada perubahan dalam ending inventory. Kalau kita menggunakan average, maka ending inventory-nya akan didasarkan pada ini total goods available for sale 12.000 unit dengan total cost 16.350, sehingga per unitnya average 1.3625, sehingga ending inventory-nya 2.000 unit kali 1.365. Ini yang membedakan, sehingga hasilnya nanti gross profit akan berbeda, lalu operating income berbeda. Nah, bagaimana jika by product yang dijual tadi ada sebagian yang berasal dari periode sebelumnya? Maka apabila berasal dari periode sebelumnya, yang penjualan by product dari periode sebelumnya akan mengurangi beginning inventory. Ya, kemudian yang pada tahun ini akan mengurangi production cost pada tahun ini. Tetapi karena pengurangannya pada tempat yang sama, maka caranya juga tetap sama. Jadi dengan cara seperti ini, penjualan by product dari periode lalu dan periode di sini itu akan menghasilkan treatment yang sama. Nah, ini untuk bagaimana memperlakukan gross revenue dari by product ke 4 cara pelaporan tadi, ya. Yang pertama mengurangi sebagai other income, kemudian menambah sales revenue, mengurangi cost of goods sold, dan yang terakhir mengurangi production cost. Lanjutkan dengan metode kedua, apabila yang diakui revenue-nya bukan gross tetapi net revenue. Ini biasanya digunakan apabila by product tadi memerlukan proses lanjutan sehingga masih ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan setelah split off. Nah, pada dasarnya yang harus dihitung adalah net revenue, yaitu gross revenue
dikurangi dengan semua biaya yang yang dikeluarkan setelah titik split off atau variable cost, plus mungkin biaya marketing yang terkait dengan byproduct. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah biasanya perusahaan membuat satu akun yang namanya byproduct. Setiap penjualan akan dikreditkan ke sini, kemudian setiap biaya-biaya yang dikeluarkan akan didebitkan, sehingga pada akhir periode akan ada angka net yang merupakan net revenue. Nah, net revenue tadi akan dilaporkan sama seperti metode yang pertama tadi, apakah sebagai order income, kemudian additional sales revenue, mengurangi cost of goods sold, atau mengurangi production cost. Jadi yang membedakan hanya penentuan revenue-nya saja, di sini net. Kemudian kita lanjutkan ke metode ketiga. Pada metode ketiga ini disebut replacement cost method. Ini pada dasarnya menggunakan harga pasar dari byproduct tadi pada titik split off. Nah, umumnya digunakan apabila byproduct tadi dipakai oleh unit lain di dalam perusahaan yang kalau tidak ada byproduct ini dapat membeli dari luar. Jadi itu sebabnya yang digunakan adalah harga pasar. Jadi seolah-olah unit lain tadi karena menggunakan dia dibebani, jadi dia dibebani dengan harga jual atau replacement cost bagi unit tadi adalah cost untuk mengganti persediaan yang akan dimasukkan proses produksi. Nah, jadi ini seperti intra-company transfer pricing, nanti akan dikreditkan di satu departemen yang menghasilkan byproduct ini, kemudian akan didebitkan ke departemen lain atau divisi lain yang menggunakan byproduct ini. Dan dasarnya apa? Dasarnya harga pasar. Jadi ini mutlak memerlukan informasi tentang harga pasar pada titik split off. Kemudian yang metode keempat adalah yang disebut market value atau reversal cost method. Ini biasanya digunakan apabila tidak ada harga pasar pada titik split off. Jadi yang ada hanyalah harga pasar dari byproduct akhir. Dan untuk bisa dijual harus ada proses tambahan, jadi harus ada variable cost-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung dulu berapa market value dari byproduct yang diproduksi tadi. Jadi bisa 5.000, 1,8, lalu dikurangi dengan persentase profit margin yang diharapkan, dikurangi dengan marketing sama administrative expense, maka diperoleh harga produksinya. Harga produksinya ini dikurangi dengan variable cost dari byproduct tadi, material labor FOH, maka diperoleh alokasi dari joint cost yang akan mengurangi biaya dari main product, biaya produksi dari main product, sehingga biaya produksi main product yang 160.000 akan dikurangi 4.250 menjadi 155.750. Nah, kemudian untuk menentukan berapa sebenarnya ini production. Jadi kalau ini dikurangi dengan estimasi, ya, estimasi dari variable cost, di sini ditambahkan dengan actual variable cost karena kalau kita menggunakan actual mungkin informasinya tidak bisa kita dapatkan dengan cepat, jadi kita pakai angka estimasi dari variable cost dari byproduct. Nah, kemudian ini dijumlahkan, kita memperoleh total production cost untuk byproduct, dikurangi dengan unitnya, diperoleh unit cost, kemudian untuk main product dikurangi unitnya, kita peroleh unit cost dari main product. Nah, ini kalau kita menggunakan metode keempat yang atau market value atau reversal cost method. Jadi ini mirip dengan net realizable value dengan gross margin yang konstan pada bukunya Horngren, tapi dengan cara yang lebih simple atau lebih khusus.